Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat meraih pahala dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sujud kepada Allah satu kali sujud, maka Allah akan meninggikan derajatnya dan mengampuni kesalahannya atau dosanya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bersemangat mengerjakan ibadah sholat khususnya dan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah dan diterima amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma tawaffana alal islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali membacakan surah An-Nisa ayat yang ke-37, lanjutan dari ayat yang terdahulu tentang siapakah orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka membanggakan diri, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pada ayat yang ke-36 Allah mengakhiri firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Lantas mereka itu di antara ciri atau karakternya seperti apa? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Alladzina, yaitu orang-orang yang yabkhalun, kikir, medit, wa ya'murunan nasa, dan menyuruh manusia, menyuruh orang lain, bil bukhli, untuk berbuat kikir atau kebakhilan, wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan, ma atahumullahu min fadlih, apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Wa a'tadna, dan kami, Allah telah menyediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, adzabam muhina, siksa azab yang menghinakan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini masih terkait dengan ayat yang ke-36, dengan ayat yang ke-36, sebab kata ulama tafsir, di sini dibolehkan mendudukkan ayat ini sebagai badal bagi man, mangkana mukhtalan fakhura. Nah, sehingga di sini maknanya untuk menjelaskan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya. Walaupun sebelumnya menggunakan kalimat mufrad, man kana mukhtalan fakhura, ayat berikutnya menggunakan jama'. Nah, ini tetap linier atau tetap nyambung, sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian sifat mereka yang sangat menonjol adalah al-bukhl, yaitu medit, pelit. Makna pelit jenengan sampun faham, yaitu menahan sesuatu yang harusnya diberikan, menahan sesuatu yang seharusnya diberikan, baik itu berupa harta, baik itu berupa ilmu, kedudukan, ataupun amal atau perbuatan yang seharusnya itu diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, namun dia tidak mau memberikannya. Jadi bakhil bukan hanya dalam harta, dalam ilmu juga dikatakan bakhil, dalam amalan, perbuatan juga dikatakan bakhil. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib, al-bakhil man idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat untukku. Nah, berarti di sini dia bakhil dengan amal, bakhil dengan perbuatan. Dia tidak membaca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berarti dia bakhil dengan amal yang harusnya itu diberikan kepada Nabi ketika disebut namanya. Ya, Masya Allah. Dan bisa juga dikatakan orang ini bakhil pada diri sendiri, sebab pahala yang akan didapatkan ketika dia bersolawat saat nama Nabi disebutkan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kaum muslimin jangan bakhil, jangan medit dengan amal soleh. Ya. Termasuk ketika Anda bertemu saudara, Anda tidak berwajah yang manis, tidak uluk salam, ini termasuk bakhil, medit. Nah, begitu.
Maka kaum muslimin yang berbahagia, saya ingatkan kepada para pejabat, jangan bakhil dengan jabatannya. Gunakan kedudukan yang Anda peroleh saat ini untuk kemaslahatan umat, ya, sebagai ya, ladang pahala bagi Anda. Sebab ya, semua yang Anda dapatkan saat ini itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk jangan bakhil dengan ilmu. Bahkan orang yang bakhil dengan ilmu, waalaikumsalam, termasuk orang yang ya sangat terlalu. Dalam surat Ali Imran 187 Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh dengan orang-orang yang diberi kitab. Apa di antara isi perjanjian itu? Latubayyinunnahu linnas, hendaknya kalian menjelaskan kepada manusia, wala taktumunah, dan jangan menyembunyikan. Ternyata orang Nasrani, orang Yahudi bakhil. Mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak mau ya mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ilmu tentang ciri-ciri Nabi sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, berarti orang yang bakhil dengan ilmu termasuk seburuk-buruk orang yang bakhil. Bahkan dalam hadis Abu Dawud dan Ahmad, Abu Dawud nomor 3658, man su'ila an ilmin ya ya'lamuhu fakatamahu uljima bilijamin min nari yaumil qiyamati. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu yang dia ketahui, namun dia menyembunyikannya, tidak mau menjelaskan ilmu yang dia ketahui, uljima, akan diberi tali kekang, dengan tali kekang dari api neraka kelak pada hari kiamat. Nah, ini maka balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin jangan bakhil. Jangan bakhil ya dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan kedudukan kita, dan dengan amalan kita. Ma atahumullah min fadlih, apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan karunia Allah meliputi itu baik harta, ilmu, dan selainnya, termasuk jabatan. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, ya sekali lagi jadilah orang yang dermawan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hadis yang sahih, Allah juga memproklamirkan, mengumumkan tentang zatnya, tentang dirinya, bahwasannya Allah itu disebutkan dalam hadis, innallaha karimun yuhibbul ya karoma, ya Allah, innallaha ya karim, sesungguhnya Allah itu karim, maha pemurah, yuhibbul ya karoma, menyukai orang-orang yang pemurah. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Nah, maka kaum muslimin hendaknya kita memiliki jiwa yang pemurah, jud ya, dermawan. Nah, adapun dermawan menurut istilah syariat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan jud di dalam syarak, di dalam agama adalah memberikan yang mesti diberikan kepada orang yang mesti diberikan, dan ia lebih umum daripada sedekah. Nah, jadi jud, dermawan di sini ya itu lebih umum daripada sedekah.
lebih umum daripada sedekah. Lawan jud atau dermawan atau loman adalah syuh. Asyuh yaitu pelit atau kikir. Ya. Plus rakus. Nah, itu namanya syuh ya. Jadi lebih tinggi daripada bakhil. Kalau bakhil itu kikir, pelit, kalau asyuh pelit, kikir plus rakus atau tamak. Nah, ini sifat-sifat yang tercela. Enggak layak ya kita sebagai orang yang beriman memiliki sifat pelit, sifat rakus. Sebab Nabi SAW menyebutkan al-mu'min, ya, orang beriman itu, kata Rasulullah SAW, izzun karim. Orang beriman itu adalah orang yang mulia lagi pemurah. Wal fasik, adapun orang fasik, kata Nabi, hubbul, ya, laim. Orang fasik hubbul laim, suka menipu, suka mencela. Nah, itu orang fasik, orang fasik. Jadi orang mukmin nggak boleh menipu, nggak boleh mencela. Maka Nabi menyebutkan la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu sifat mukmin dengan sifat iman dengan asyuh di dalam hati seorang hamba yang beriman selamanya. Ya, jadi jangan sampai ing dalam manah kulolan panjenengan menika anggadai sifat asyuh. Ya, sebab ini enggak layak, mboten pantes ya. Keduwene tiyang mukmin. Nah, makaten kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang celaan bagi sifat bakhil, sifat asyuh dan sejenisnya. Min fadlih, dari karunia-Nya, masya Allah. Maka dari sini kita tahu semua yang kita miliki karunia Allah. Usia yang kita miliki saat ini, waktu yang kita miliki saat ini yang merupakan modal hidup kita. Bahkan waktu itu lebih berharga daripada uang dan emas, harta, apapun lebih berharga waktu. Mungkin Bapak pernah mendengar ya orang yang jualan es meleleh, istilahnya es meleleh. Jadi dulu itu ada orang ider es balok, Pak. Dawa-dawan itu. Nah, saya masih ingat ya, itu nyimpannya tuh di sekem ya seperti itu. Nanti kalau nggak laku nanti dider nih, Pak, di bawah sepeda ya, jualan es meleleh ya. Bapak Ibu monggo beli es meleleh ya, itu istilah orang Jawa Sumatera ya. Masya Allah. Sebab kalau nggak dibeli nanti lama-lama habis. Sebenarnya itu ungkapan ya, baik sekali untuk kita ambil pelajaran. Sebenarnya yang meleleh itu kita, karena kita semakin hari usianya semakin berkurang. Jadi kalau lan panjenengan tambah suwi iku nyedeki mati, Pak. Bukan malah sebaliknya. Namun anehnya manusia itu semakin hari yang tumbuh berkembang justru syahwatnya. Syahwat kepada jabatannya, syahwat kepada harta, nyuwun sewu, syahwat kepada wedoan itu makin tua makin menggebu, biasanya begitu. Nah, maka jangan heran kalau Anda melihat mereka itu makin tua makin menjadi-jadi, entah itu untuk merebut jabatan atau apa, itu banyak lupa bahwasanya ketika sudah umur 40 tahun ke atas itu sudah warning, sudah ada peringatan keras ya, kita sudah harus fokus menyiapkan akhirat. Maka Imam Syafi'i umur 40 tahun itu sudah mulai pakai tongkat ya, untuk mengingatkan bahwasanya perjalanan hidupnya sudah hampir tiba pada tujuan. Nah, begitu. Nah, selain berfungsi untuk ya, karena perjalanan di sana itu kan ya padang pasir dan sebagainya, ya perlu pakai tongkat. Bukan untuk gaya-gayaan ya, memang dibetulkan dipakai. Ya.
Nah, maka kaum muslimin, wa'tadna lil kafirina adzabam muhina, dan kami Allah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang kafir itu, yakni yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, dan ya kufur di sini ya ada kufur nikmat juga termasuk, ya, tidak mau berbagi dengan harta yang dimilikinya, ya, maka Allah siapkan siksa yang menghinakan bagi mereka. Adzabam muhina. Adzabam muhina. Sebab siksaan mereka bukan hanya pada fisik, namun juga pada jiwa mereka. Ini sangat berat, ya. Kalau cuma siksaan pada fisik mungkin orang masih banyak yang mampu bertahan. Namun jika siksaannya meliputi fisik dan jiwa, itu berat. Itu berat. Kenapa? Sebab hakikat kebahagiaan itu adalah jiwa. Ya. Ada orang ya sepeda nih jadul Pak, gramang ya, kadang peda unta goncengan kambing bojone mesra ya, masya Allah, di galengan pedaan ketawa ketiwi bahagia sekali. Di satu sisi ada orang kaya, mobilnya wes mahal, namun ternyata hatinya sedih ya. Kenapa? Ternyata suaminya di sana selingkuh, anaknya kasus narkoba dan sebagainya. Padahal mobilnya mewah. Ketokane seneng tapi atine senep, kan begitu. Sedangkan yang satu, masya Allah, padahal makan aja cuma sambal tempe atau sate ya, sambal tempe. Ya. Kemudian ya sambal tomat seperti itu. Gak pernah nikmat, bahkan gak pernah masuk restoran. Tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Hati, jiwa. Maka Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil arad. Ya. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi hakikat kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Masya Allah ya. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, apalagi orang itu kaya, hartanya melimpah, jiwanya juga kaya. Wow, biar songo ini ya, nikmat luar biasa. Seperti sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ya, seperti sahabat ya, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu kaya sahabat itu, dan juga jiwanya kaya. Masya Allah. Ya. Adzabam muhina, siksa yang menghinakan, ya, siksa yang menghinakan, dimasukkan ke dalam neraka, ya. Kemudian ditanyakan kepada mereka di dalam siksa itu, alam ya'tikum rusulum minkum, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul ya di antara kalian yang memberi peringatan kepada kalian. Nah, pertanyaan ini bukan minta jawaban. Pertanyaan ini yang Allah tanyakan kepada penghuni neraka dalam surah Al-An'am ayat 130 ini adalah untuk menambah kehinaan mereka yang telah disiksa tersebut. Nah, kan dulu Rasul sudah datang ngelengke ya, membawa kabar gembira, membawa ya ancaman-ancaman ya. Kalian malah melawan Rasul, bahkan berusaha membunuh dan juga mencelakakan Rasul tersebut. Nah, sakit piye ya, seperti itu ya. Jadi ditambah dengan itu semakin tersiksa jiwa mereka. Nah, itulah siksaan di neraka nanti, Pak. Masya Allah ya. Wa'tadna lil kafirin, ya, dan kami siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Ayat ini kaum muslimin memberikan beberapa fawaid atau faedah atau pelajaran. Yang pertama, ayat ini mencela sifat bakhil atau kikir atau medit. Ya, mencela sifat bakhil. Kita hendaknya ya dermawan, jud ya, loman dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki, jangan pernah pelit dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Pelajaran berikutnya ya, semua yang dicela oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran ini terutama, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu perbuatan yang buruk dan harus kita jauhi sejauh-jauhnya.
Dan itulah tujuan kita ngaji kaum muslimin. Dan inilah perbedaan umat dahulu dengan umat sekarang. Umat dahulu sulit untuk mendapatkan ilmu, butuh perjuangan, pengorbanan. Umat sekarang mudah mendapatkan ilmu, cukup Anda isi kuota internet sambil malas-malesan minum kopi di kamar lihat pengajian. Betul kan? Nah, bedanya apa? Orang dulu itu sulit mendapatkan ilmu tapi mudah mengamalkan ilmu. Orang sekarang mudah mendapatkan ilmu, sulit mengamalkan ilmu. Itu bedanya, Pak. Nah, itu fitnah zaman kita sekarang. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mengawali hari barunya selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap ba'da salat subuh Nabi membaca itu. Jangan ditinggalkan doa ini supaya kita termasuk orang yang mudah mengamalkan ilmu. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, itu tujuan kita ngaji, setelah dapat ilmu supaya dieksekusi, diamalkan. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini juga mencela orang yang menyembunyikan apa yang Allah berikan kepadanya, baik karunia itu berupa harta, ilmu, tenaga, atau kedudukan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Allah itu senang. Allah itu senang ketika seorang hamba menampakkan nikmat atau at-tahaddus bin ni'mah. Allah senang kalau nikmatnya ditampakkan, ada asar di situ. Misalnya bapak diberi oleh Allah kemampuan untuk membeli baju, maka baju yang jenengan beli itu gunakan, ojo disimpen wae sampai digerogoti tikus misalnya. Nah, maka gunakan baju untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk menghiasi diri supaya istri kita semakin cinta sama kita. Begitu juga si wanita, ketika dibelikan baju suami dipakai di hadapan suami supaya cantik indah. Bukankah ketika sahabat bertanya, ayun nisa'i khairun, wanita seperti apakah yang terbaik, yang soleha itu? Allati tasurruhu idzan nazar, yaitu wanita yang apabila engkau melihatnya menyenangkan dirimu. Kan begitu. Nah, kemudian dan watuti'u, dan mentaatimu idza amar, apabila diperintah. Kan begitu. Nah, jangan disimpan tok. Untuk apa? Becek pakai baju baru hanya untuk nyenengke wong liya Nah, jangan. Ketika di rumah baju disimpan, di laundry disimpan. Loh, gak digawe, Dik. Sing wingi tak tikokke. Nganu Mas, kayak jogo-jogo lah acara njobo. Masya Allah, itu dibelikan supaya dipakai biar suami seneng, kan begitu. Itu asar nikmat di situ gitu loh. Digunakan untuk silaturahmi, menyambung kekerabatan, kan begitu. Jangan malah nggak dinampakkan. Allah nggak suka itu. Allah nggak suka. Anda punya ilmu, diamalkan. Ilmu semakin diamalkan semakin seken, semakin kokoh, semakin kuat menghunjam di dalam dada, dan juga semakin bertambah. Ustadz Iqbal kita contohkan. Coba kalau beliau nggak ngajar, nggak ngisi pengajian, ilmunya berkurang, Pak. Bendina ngurusi apa nih, Pak? Ngurusi apa? Ingon-ingon nih bingkai. Sini beliau nggak akan murojaah. Coba nggak dikasih jadwal dia, nggak murojaah beliau. Akhirnya ilmunya lama-lama habis. Tapi dengan diamalkan, diajarkan. Mungkin di sini buka les bahasa Arab atau mungkin nahwu misalnya. Yang muda-muda hidupkan itu mumpung beliau masih seger ini, bisa mengajari generasi berikutnya. Atau mungkin sepuh-sepuh mau belajar nahwu sama beliau, gak ada masalah.
biar ilmunya terus berkembang. Kami kalau nggak ngajar di pondok, mungkin sorof kami hilang sudah. Ilmu nahwu kami hilang. Karena kita ngajar tiap hari buka kembali ya. Buka sorof, apalagi pertanyaan santri, Ustadz kenapa ini kok begini, iklalnya seperti apa gitu. Akhirnya kita buka qawaidul iklal lagi begitu. Nah, itulah kaum muslimin. Jadi ilmu semakin diajarkan semakin kuat, mantap kan begitu. Semakin bertambah, gak akan berkurang. Nah, begitu. Jamaah yang berbahagia, maka Allah senang ketika hamba itu menampakkan pengaruh nikmat itu. Allah senang. Bahkan disebutkan dalam hadis Ahmad, ya, disebutkan pada 3 tempat di situ. Juga disebutkan oleh Imam Nasai dalam hadis Nasai, ya, dan Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhib idza an'ama ala abdi ni'mah ayyura athara ni'matihi alaihi. Sesungguhnya Allah itu senang, ya, ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba atau kepada hambanya, lantas hamba itu menampakkan bekas nikmat itu, ya, atau pengaruh nikmat itu. Artinya kalau diberi kesehatan, gunakan kesehatan untuk kebaikan yang bermanfaat, ya, sebab Nabi menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Coba jenengan yang masih sarjana, yang pernah kuliah dulu, karena habis kuliah ilmunya nggak diterapkan, alias tidak menjadi guru misalnya, maka teori-teori yang Anda dapatkan 4 tahun di bangku kuliah sudah wis ngabar sekarang, ya, ngabar semua, betul nggak? Ya, Mas Zaki kuliah apa dulu? Kenapa? Informatika. Kalau nggak dipakai itu hilang itu nanti. Apalagi nggak mengikuti perkembangan update informatika, hilang itu. Apalagi nanti dari informatika terus jadi petani, wes hilang. Nah, maka kaum muslimin, Allah senang ketika dapat nikmat kita nampakkan nikmat itu. Nah, pelajaran berikutnya, apa saja yang ada pada kita dari nikmat-nikmat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, ya, yaitu apa tadi Allah sebutkan? Ma atahumullah min fadlih. Apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Ini dikuatkan oleh surah Ali Imran 170, sama, ma atahumullah min fadli, sama. Kemudian dikuatkan pula oleh surah An-Nahl ayat 53, ya, bahwasanya semua nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat itu kecuali datangnya dari Allah. Kemudian pelajaran berikutnya yang terakhir, ayat ini menetapkan adanya neraka. Menetapkan adanya neraka, dan kita wajib mengimaninya. Bahkan di sini Allah menegaskan menggunakan bentuk madhi, kalimat lampau, padahal peristiwa hamba masuk neraka itu masih nanti. Betul ya? Masih nanti setelah kiamat. Tapi Allah menyebutkan menggunakan madhi, bentuk lampau, seakan-akan sudah terjadi. Apa hikmahnya? Sebagai litahqiq wa taukid, untuk menguatkan, untuk menegaskan bahwasanya neraka itu betul-betul ada, dan neraka itu sudah disiapkan oleh Allah. Wa'atadna, nah begitu, dan sudah kami siapkan, sudah kami siapkan. Nah, maka Anda harus yakin ini, harus yakin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya surga dan neraka dua-duanya sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Cuma kita nggak tahu di mana tempatnya, kan begitu. Tapi kita mengimani surga sudah ready, neraka sudah siap, sudah ada.
Karena itu masalah gaib kita nggak tahu di mana tempatnya. Jadi nggak usah tanya kepada kita, Ustadz di mana sekarang surga, di mana sekarang neraka. Nah, nggak usah tanya itu, karena ini masalah gaib, Allah yang tahu. Makanya Ibnu Taimiyah ketika ditanya, ya Syekh, katanya surga neraka sudah ada, di mana keduanya sekarang? Kata Ibnu Taimiyah, ketika malam tiba kemana siang? Ketika siang tiba kemana malam? Itu jawaban Ibnu Taimiyah. Nah, artinya pikirin dewi lah. Yang penting jenengan iman itu aja wes. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Dan ternyata sifat orang yang kufur tadi bukan hanya bakhil dan mengajak orang lain berbuat bakhil, enggak. Ternyata ketika mereka itu berbagi atau mereka bersedekah dengan riya. Dengan riya. Allah berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum", dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka ria'an nas, riya kepada manusia, ingin dilihat oleh orang. Ya. Wala yu'minuna billah, dan mereka tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakunis syaitanu lahu qarina, maka barang siapa yang menjadikan setan sebagai qarin, teman dekat. Nah, ini. Emangnya ada Ustaz orang menjadikan setan qarin? Banyak. Bukan hanya qarin, dijadikan wali, dijadikan penolong, pelindung. Makanya ada dua wali, ada waliullah, ada waliyus syaitan. Ya. Dan anehnya, semakin orang itu gila, semakin diwalikan. Nah, dan sekarang banyak orang yang percaya seperti itu. Lihat di YouTube itu, ada orang gila masuk masjid, langsung disalami itu kan. Apa? Wali. Semakin gila semakin wali. Nah, padahal rambutnya gondrong, nggak pernah mandi, nggak pakai baju, rokokan di masjid itu, bawa gombalan itu, duduk aja di masjid. Itu jamaah pada teko, wali jambungi tangannya ya, masya Allah, sampai segitunya gitu loh. Padahal Nabi itu, masya Allah, dalam hadis Abu Dawud itu dikisahkan tentang ada seorang sahabat rambutnya kusut, Pak. Nabi langsung marah kepadanya, ya, apa kamu nggak bisa sih pakai minyak rambut dan beli sisir untuk nyisir rambutmu? Nabi sampai ngomong kayak gitu. Nah, kemudian kata Rasul, barang siapa memiliki rambut, muliakan rambutnya, dijaga, dikasih minyak ya. Kalau nggak ada, disebutkan di situ pakai air ya, pakai air, ojo pakai itu, pakai air diginikan ya. Apa ini untuk memuliakan rambut? Itu nikmat dari Allah. Lah kok ada orang wis gak tahu cukurnya ben bulan surau misalnya, dianggap wali kepiye karepe ya. Dan gak sholat lagi, dan tanpa auratnya lagi. Masya Allah, bukan aurat ya kecil, tapi aurat mughaladhah yang tampak. Aurat mughaladhah itu tampak itu di depan katanya ini wali majdub ya, disalami. Ada, saya punya YouTube-nya itu. Iya, saya punya YouTube-nya itu. Masya Allah. Nah. Dan dulu saya juga pernah ngalami seperti itu. Ketika dulu saya masih jahiliyah juga begitu di Banyuwangi. Nah, jadi ya seperti itulah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ya, ternyata ada orang yang menjadikan setan bukan hanya teman dekat, tapi menjadikan wali. Semakin dia ya besar kekufurannya, misalnya ya kalau cuma memberikan sajian petik dibelai dombe getine, itu masih kelas ringan, itu setannya itu belum kelas kakap. Tapi kalau sudah Quran diinjak-injak, Quran dikencingi, baru nanti yang datang setan yang kelas jin kelas kakap itu nanti. Wah, apalagi nggak sholat, tambah kuat jinnya yang datang itu. Artinya semakin jenengan jauh dari Allah, kufur kepada Allah, bantuan setan jin makin hebat. Nah, makanya para dukun itu ya semakin kuat ya, ilmunya ya semakin besar kekufurannya. Nah, begitu.
Walaupun sekarang banyak dukun berkedok kiai, dukun berkedok ustadz. Nah begitu. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan, barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, fasa'a qarina, maka ketahuilah setan itu teman yang sangat jahat. Perhatikan kaum muslimin, ini Quran yang menyebutkan, mengingatkan, ingat, setan itu jangan jadikan teman. Innahu adu, dia tuh musuh, maka jadikan musuh. Kok enek musuh jadikan teman ke piye karepe? Poso, mutih, ngebleng, gak metu. Kemudian ada suara, "Le, mbae teko." Njaluk apa, Le? Wah, kan. Wah, jinnya teko. Akhirnya apa? Nah, menjadikan itu sebagai sesembahannya. Njaluk iki, Mbah. Oh, gampang, Le. Syaratnya ngene. Wah. PT ireng mulus ya. Kemudian ini dan itu. Masya Allah. Itu pasti gitu caranya ya. Nah, itulah ciri-ciri kerjasama dengan jin. Pokoknya jin gak mungkin membantu dengan gratis ya. Dan yang banyak gak disadari, ucapan-ucapan sebagian ya kaum muslimin ketika masuk tempat yang winingit ya, nyuwun sewu Mbah, putune badhe liwat. Masya Allah. Ape mancing yang ngono, Mbah, putune njaluk iwake. Ya Allah, kenapa minta sama Allah? Ya, kan begitu. Apa meneh pas mancing nginep, ya, mampu bakarane pohong, bakarane apa? Wah, iki mbae teko iki. Masya Allah. Nah, kaum muslimin ya, itu sudah terjadi sebelum ya zaman ini, zaman jahiliyah begitu. Jadi orang-orang jahiliyah itu ya, kalau lewat padang pasir mereka minta perlindungan kepada jin sing bawa reksa padang pasir, kan begitu ya. Nah, masya Allah. Jadi ya makin sombong jinnya. Yang tadinya jin sekecil lalat, gara-gara diagungkan oleh manusia menjadi sebesar rumah, kan begitu kata Rasul. Awalnya lemah jin itu, tapi karena disembah, diagungkan, dipuji-puja ya, akhirnya menjadi besar, kan begitu. Ingat, kita jangan merendahkan diri kepada jin. Jin itu ya di bawah kita. Sebab apa? Jenengan itu khalifah. Khalifah. Jin itu di bawah kita. Masa kita rela memposisikan yang tadinya khalifah, penguasa, menjadi budaknya jin? Nah, maka kaum muslimin jangan menjadikan setan sebagai korin, sebagai teman dekat. Sebab itu sa'a korina, seburuk-buruk, sejahat-jahat teman. Nah, saya kira itu untuk penjelasannya, insya Allah kita sampaikan akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.